Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak lucu ternyata ya. Kenapa ini ya? Ini ya ketipu Cina ya. Sudah ketipu ternyata. Kereta cepat awalnya murah kini proyek bengkak. Wow, ada apa begitu kan? Kalau memang tidak mampu, ngapain kita harus paksakan? Kan seperti itu logika kita. Yang menjadi dampak adalah utang negara siapa begitu kan? Rakyat lagi yang disalahkan begitu. Aneh juga begitu kan? Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, ketipu Cina ya, kereta cepat awalnya murah kini proyek bengkak. Masa orang jujur dibohongin? Ini menarik sekali begitu kan ini. Sekarang rakyat baru sadar kalau Indonesia sudah dijajah kembali. Disitulah fungsi buzzer yang mengalihkan pandangan orang dengan bekal stempel paling NKRI. Ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Bukan karena jujur dibohongi om, karena kalah mental. Ya, itulah demokrasi kita begitu kan. Benarkah seperti itu? Mari kita ya optimis bahwa Presiden Jokowi akan mampu. Tapi mampu apa begitu? Mampu bayar utang atau mampu tidak bayar utang begitu. Sudah lumrah sih bang, orang jujur sering kena tipu. Tapi yang aneh adalah orang bodoh berlagak jago. Sudah ada ketetapan awal harga pembelian, tiba-tiba si penjual menaikkan harga. Lantas pembeli dengan senang hati ya nambah utang sama si penjual untuk membeli dan si penjual tersebut. Itu teknik cerdas namanya. Ya itulah infrastruktur yang ada di Jakarta, yang ada di Indonesia begitu kan. Apakah IKN akan juga mangkrak? Ini yang bisa menjadi ya teka-teki bagi kita begitu. Pemimpin yang banggain, bedanya yang kurus checking ternyata senang banyakin proyeknya ini. Enggak sengaja Ki Bang, ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Yang menjadi sasaran itu adalah rakyat begitu kan. Ya pada hakikatnya apa-apa naik, kebutuhan juga naik, BBM juga naik ya, semuanya serba naik begitu kan. Emang sengaja gitu ya, tahu bakal berani protes. Awalnya ya dibikin murah biar mau ya di tengah jalan dinaikin pelan-pelan. Berarti ada yang pinter, ada yang mau diperintahin ini. Presidennya aja suka nipu rakyatnya sendiri, makanya rezim apa ini ya. Jadi berkomentar itu dengan narasi yang baik, jangan salping, jangan sampai membenci seseorang, menyalahkan atau apa begitu. Tapi perlu diingat, boleh mengkritik begitu, tapi rasa kebencian itu jangan sampai begitu kan. Waduh repot bang ini, ketipu atau bareng ini, katanya tidak dikorupsi loh Pak, karena harga lahan ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Ada apa kalau memang ini mangkrak ya wallahu alam apa yang sebenarnya terjadi kepada bangsa kita begitu kan. Masa digodain pakai minta-minta ini banyak sekali, kayaknya sih gitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ketipu Cina, kereta cepat awalnya murah kini proyek bengkak. Benarkah seperti itu? Ini ya dikutip dari CNBC Indonesia ya. CNBC Indonesia, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung penuh dengan drama silih berganti. Dimulai saat awal proyek di 2015 diambil oleh Cina dari Jepang karena saat itu Cina dianggap mampu membangun proyek ini lebih murah dan mumpuni. Bahkan awalnya Cina merinci ya dana sebesar 5,13 miliar atau 76 triliun ya pada proposal awal, tapi perlahan berubah menjadi 6,71 miliar dalam lonjakan yaitu 7,8 miliar atau setara 117 triliun. Wah, sangat banyak. sangat luar biasa begitu. Ada apa kok semakin naik begitu kan? Ya mau tidak mau ya triliunan itu diberikan kepada bangsa kita, kepada masyarakat Indonesia. Wah luar biasa begitu kan, bisa mengurangi angka kemiskinan berapa begitu. Bahkan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCEC Dewiyana Slamet Riyadi sempat menyampaikan bengkak biaya proyek KCJB adalah 1,449 miliar atau 22,7 triliun dan data tersebut berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP per 15 September 2022. Bahkan pembengkakan ini berbagai alasan seperti biaya lahan yang kini bengkak dan lainnya. Bahkan ya perubahan ini membuat Indonesia Cina negosiasi ulang soal penambahan pembengkakan biaya. Akhirnya pada Senin 13 ya
Februari 2023 keduanya sepakat bahwa pembengkakan biaya hanya 1,2 miliar atau 18 triliun atau turun dari hitungan Indonesia yang sampai 1,449 miliar US dollar. Wow, sangat menarik juga begitu. Ada apa begitu kan? Jadi saya dari awal sudah mewanti-wanti apakah ini mangkrak atau apa. Kalau jangka panjang ya, yang bisa menghasilkan uang 100 tahun ya wallahu a'lam begitu kan. Di mana letak logikanya begitu. Kan begitu logika kita begitu. Ada apa begitu. Ini yang menjadi pertanyaan dasar begitu kan. Bahkan ini rakyat lagi yang disalahkan begitu. Meski demikian, untuk menambah kekurangan, Indonesia mengajukan hutang ke negeri tirai bambu sebesar 550 juta US dollar ya, atau 8,3 triliun. Uluran tangan APBN yang menambahkan 3 triliun tak cukup. Padahal titik inilah Indonesia seolah kena prank sebab proyek yang dijanjikan bakal murah tetapi kini harganya malah selangit. Kenyataannya kini karena faktor di atas tadi. Bahkan Indonesia ya mundur 10 tahun lalu. Proyek ini sejak awal memang telah menimbulkan pro dan kontra ya. Mulanya memproyek kereta cepat di Indonesia digagas oleh Presiden Bambang Yudhoyono ya pada 2008. Rutenya Jakarta-Surabaya sepanjang 700 km. Agar lebih terprogram, SBY secara serius memasukkan proyek ini ke dalam rencana induk ya Perketepian Nasional atau RIPNAS ya. Untuk merealisasikan, pemerintah menunjukkan Japan International Cooperation Agency atau JICA yang melakukan riset. Pemilihan Jepang didasarkan oleh keberhasilan pembangunan kereta api cepat pertama di dunia atau Shinkansen ya. Kemudian riset Jepang memaparkan kalau proyek membutuhkan dana 245 triliun. Hai. Ada apa begitu 245 triliun dan sekarang ya menghabiskan dana di Indonesia 117 triliun dengan akumulasi semua. Wow, tinggal separuh lagi begitu kan? Ya, wallahualam. Kalau ini memang jangka panjang sangat baik sebenarnya. Ya, kalau memang tidak mampu, ngapain kita harus membuat itu juga begitu kan? Kereta api yang biasa-biasa aja ya lebih santai dulu, lebih ringan begitu. Kalau memang ini ada kemajuan, memang ada kemajuan dalam hal infrastruktur begitu. Tapi perlu diingat ya, masyarakat lagi yang dibenturkan begitu kan. Mengutip dari riset Revi Aulia berjudul Kerjasama Indonesia-Tiongkok dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tahun 2015 ya 2019, melihat besarannya angka tersebut kemudian pemerintah tidak sanggup, alhasil ya wacana kereta cepat Jakarta Surabaya gagal, tak ingin menyerah. Jepang lantas membuat cetak biru ya rancangan kereta cepat Jakarta-Bandung yang lebih dekat dan lebih hemat. Namun cetak biru itu digubris oleh SBY sampai lengser pada Oktober 2014. Hanya akhirnya ya wacana ini muncul kembali ketika Presiden Jokowi berkuasa, tepatnya ketika dirinya berkunjung ke Cina dan merasakan langsung kereta cepat Beijing-Tianjin sepanjang 120 km dengan waktu 33 menit. Bahkan berdasarkan arsip Detik, sejak itu Jokowi serius ingin menerapkan Indonesia pada 2015 ya. Cina digandeng untuk melakukan riset ya. Kehadiran Cina untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung jelas mengusik Jepang yang telah lebih dulu berambisi menjalankan proyek ini. Alhasil muncul persaingan antara dua negara tersebut, baik Jepang atau Cina sama-sama cari perhatian dan melakukan penawaran terbaik. Berbagai delegasi keduanya negara dikirimkan khusus untuk melobi Indonesia. Begitu juga mereka kerap mengundang pejabat Indonesia untuk melihat dan merasakan langsung kereta cepat di Jepang dan Cina. Meski Jepang terlebih dulu menggarap iklim politik global kala itu ya membuat posisi Cina di mata Indonesia lebih menguntungkan. Saat itu Cina memang sedang meluaskan sayap pengaruhnya di bidang ekonomi sebagai raksasa ekonomi dunia. Sikap ini jelas menguntungkan bagi siapapun yang dirangkul olehnya. Jika berhasil maka suatu negara akan kecipratan pertumbuhan ekonomi termasuk Indonesia. Dengan keuntungan itu artinya Cina memang selangkah lebih maju dibandingkan Jepang. Pada 18 Agustus 2015 Jokowi menekan Perpres ya nomor 93 tahun 2015 tentang tim penilaian proyek kereta cepat proposal Jepang dan Cina dan memutuskan mana yang terbaik bagi Indonesia. Perlu diketahui pula Jokowi menetapkan beberapa syarat seperti tidak boleh menggunakan APBN dan harus lewat skema business to business, bahkan ya B2B lah.
serta tidak adanya garansi oleh Indonesia tentang pendanaan proyek itu. Dalam paparan Wilmar Salim dan Swigay Dharma, ya, negara dalam Why is the High Speed Rail Project too important untuk Indonesia? Secara garis besar proposal kedua negara sebagai berikut. Cina mengusulkan biaya 5,5 miliar lewat skema B2B dan tanpa APBN. Negeri tirai bambu menyebutkan konstruksi bisa dimulasi 2016 dan berakhir 2019. Sedangkan Jepang meneraskan bisnis 6,2 miliar menggunakan APBN government to government dan jaminan pemerintah 50%. Bahkan di negeri matahari terbit biasanya memulai proyek pada 2017 dan selesai 4 tahun kemudian. Singkat cerita, dari proposal itu jelas Jokowi memilih Cina, Jepang kalah dan tunduk lesu, ya. Alhasil pada 2 Oktober 2015, pemerintah membentuk PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia PSBI, ya. PSBI terdiri dari PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, ya, dan PT Jasa Marga. Seluruh akan menanamkan modal di kereta cepat Jakarta-Bandung. Lalu pada 2016 sampai pada 16 Oktober 2015 terjadi joint venture agreement, ya, dengan China Railway International, ya. Kesepakatan ini membentuk perusahaan penanaman modal asing bernama PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCEC yang jadi dalang di balik proyek kereta cepat ini. Semenjak itulah pengerjaan kereta cepat menimbulkan polemik mulai dari sisi finansial, ya, kelayakan lahan terlalu terburu-buru, keefektifan dan sisi negara, ya, penduduk dalam hal ini Cina khususnya yang terakhir. Banyak ahli mewanti-wanti kalau di banyak negara rencana Cina kadang tidak sesuai. Hal ini memang diamini laporan Business Insider yang menyebutkan proyek Cina kerap membuat sulit suatu negara. Betul sekali, ternyata hari ini terbukti begitu kan. Wow, sangat luar biasa hutangnya begitu kan. Ini diprank lagi sama orang Cina. Kira-kira seperti itu begitu. Ya wallahu a'lam. Semoga tidak mangkrak aja menghabiskan triliunan begitu kan. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.